Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Hari ini kita present hasil pekerjaan kita untuk proyek tugas UTS ya. Ada 5 PIC. Dimulai dari PIC 1 dulu. Boleh Ajeng langsung di present aja video pekerjaannya. Ya gelap. Oke. Ya, silakan Ajeng. Ya. Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Adriani Ajeng. Di sini saya sebagai PI 1, yang mana saya mengerjakan untuk pembuatan formulir dari Microsoft Teams. Jadi pertama bisa kalian buka di bagian Outlook, yang mana nih kalau misalnya kita bisa lihat ya, di bagian Outlook ini nanti akan ada bagian tombol di sebelah kiri atas itu untuk membuka seluruh aplikasi yang ada di Outlook. Di situ kita bisa akses segala macam aplikasi, mulai dari presentasi, form, Word, sampai lain-lainnya. Nah, setelah udah kebuka nih kita di Microsoft Form, kita bisa tambahkan kuis baru, nah di bagian formulir. Nah, nanti untuk step ini formulirnya itu bisa kita masukin formulir untuk judul apa yang mau kita ajukan. Begitu. Nah, dalam formulir ini kita mengambil untuk kuesioner pemilihan Starbucks terhadap tempat untuk work-in cafe. Setelah kita isi judulnya, kita juga bisa langsung mengisi deskripsinya untuk memperjelas formulir tersebut untuk ditujukan kepada siapa, berisikan apa, dengan nilai-nilai yang sudah ditentukan juga, kayak gitu. Ini saya percepat karena jadi topik yang kita angkat itu adalah pengaruh pelayanan, fasilitas, dan suasana terhadap keputusan konsumen untuk pemilihan tempat work-in cafe pada Starbucks Indonesia. Nah, di sini saya juga menuliskan nama-nama kelompok dan juga ada penilaian di bagian akhir. Nah, kalau misalnya sudah, bentuknya akan seperti ini ya, teman-teman. Jadi dia ada judulnya, kuesioner pemilihan Starbucks terhadap tempat untuk WFC. Habis itu di bawahnya ada deskripsinya, kemudian ditambah nanti di ujungnya ini kita bisa atur temanya dengan sebagaimana rupanya, kayak gitu. Kita bisa ganti untuk pemilihan warna ataupun background dan lain sebagainya. Cepat sedikit, sorry. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat untuk pertanyaannya atau pembuatan pertanyaan di dalam formulir tersebut. Yang pertama itu kita bisa masukkan tambah, kemudian kita pilih itu mau berupa teks, pilihan, penilaian, atau lain sebagainya. Itu tergantung dan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Seperti pada contoh, di sini saya menuliskan untuk pertama itu adalah pengisian identitas dari nama, usia, email, alamat, dan lain sebagainya. Ini dituliskan dalam bentuk teks ya, karena supaya nanti bisa juga jawabannya itu dituliskan oleh responden kita itu dengan teks juga, kayak gitu. Kemudian untuk penilaian dari pertanyaan-pertanyaan itu kita memakai yang pilihan tadi. Di sini kita bisa atur itu pilihannya tingkatannya untuk berapa banyak ya. Misalnya mau 5, mau 10 itu juga bisa dengan simbol yang bisa diganti-ganti, bisa bintang, bisa angka, dan lain sebagainya. Tetapi di sini kami memakai angka untuk menentukan rentang kepuasan dari responden konsumen Starbucks. Nah, di sini banyak kita melakukan pemakaian nomor. Bisa juga dengan yang lain, seperti ada trofi, bendera, bola lampu, pita, itu menyesuaikan daripada yang kita butuhkan. Seperti itu.
Di sini saya memasukkan pertanyaan dari pertanyaan yang sudah saya dan tim saya susun sebelumnya itu, untuk kemudian dapat diajukan kepada responden, dan dari situlah data kita dapat terkumpul sebagaimana kita butuhkan. Ini saya izin percepat dikarenakan ini hanya pengisian untuk dari pertanyaan-pertanyaan di atas. Di kelompok kami kami menggunakan sekitar 17 pertanyaan termasuk dengan identitas yang ada. Ini saya percepat untuk pembuatan dari pertanyaan yang kemarin saya sudah buat di Mrs. Form. Nah, ini pertanyaan terakhir. Semuanya dilakukan sama dari nomor 1 sampai nomor 17 itu memakai penilaian rentang 1 sampai 5 dengan menggunakan angka. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi di posisi atas itu ada judul, kemudian ada penilaian, dilanjut dengan deskripsinya. Kita masuk ke bagian teks yang mana ini tentang identitas dari responden, kemudian masuk kepada penilaian yang akan mereka berikan terhadap formulir yang kita berikan. Seperti itu. Nah, jika sudah, kita melihat pratinjaunya. Ini penampilan dari web di komputer untuk formulir yang sudah saya buat untuk pekerjaan kelompok ini. Seperti itu. Kemudian, untuk dapat disebar, kita bisa memperpendek URL dulu, agar supaya nanti URL tersebut ini tidak terlalu panjang ya ketika diberikan kepada responden, untuk diklik atau di-broadcast kepada teman-teman yang lain, untuk kemudian dapat diisi. Kemudian URL ini juga tidak hanya bisa disalin, tetapi kita bisa juga share melalui Outlook langsung ataupun Teams. Di sini saya punya contoh, saya memberikan formulir ini, membagikan formulir ini kepada rekan kelompok saya, Rahma, kepada Adisha, kepada Miranda, dan kepada Nadira. Nah, dari situ pesan formulir akan juga bisa dikirimkan. Adapun formulir ini juga bisa kita unduh menggunakan kode QR yang kemudian nanti bisa di-scan dan langsung masuk ke formulirnya. Begitu. Jadi untuk pembuatan Mrs. Form ini sebenarnya sangat sederhana, sangat simple. Kita bisa gunakan dengan menggunakan Mrs. Teams. Nah, ini bentuk dari preview terhadap data yang sudah kita dapatkan. Ada juga statistiknya yang mana nilai rata-rata tertinggi dari tiap-tiap pertanyaan yang ada itu semua sudah terangkum di dalam respon atau preview tersebut. Oke, kemudian bagaimana cara kita mengambil datanya? Ini udah ada langsung, kita bisa buka di Excel, kemudian ini bisa kita langsung buka atau di-download. Nanti kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Nah, begitu. Ini udah langsung terangkum semua ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk mengumpulkan satu persatu datanya dan kita ketik kembali, tetapi dari Mrs. Form sendiri itu sudah membuat pekerjaan kita lebih efektif dan lebih efisien untuk merangkum segala data yang sudah masuk dari responden yang kita ambil, begitu. Kemudian data ini nantinya akan diolah oleh rekan saya selanjutnya dari PIC 2, 3, 4, sampai 5. Begitu. Nah, dari data ini juga kita juga bisa ngefilter nih teman-teman. Misalnya kita mau cari namanya dari A, itu kita tinggal cari aja tuh. Tinggal di filter aja. Di short tuh A to Z kayak gitu. Nanti dia udah langsung berubah. Seperti itu.
Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan bagaimana cara membuat formulir dari aplikasi Mrs. Form yang bisa kita akses dari Outlook maupun dari Teams begitu. Terima kasih. Oke, makasih aja. Kita lanjut next ke PIC selanjutnya ya, PIC 2. Ada Nadira ya? Iya, benar. Makasih, Rahma. Oke, silakan Nadira di present. Oke. Sebelumnya ini suara jelas kan ya, kedengeran ya? Jelas. Oke, aku coba share screen. Salah. Ya. Coba. Aduh. Salah. Bentar, salah share screen, guys. Udah kelihatan belum? Halo? Udah. Udah kelihatan, udah. Oke. Jadi, perkenalkan, nama saya Nadira. Di sini saya PIC 2 sebagai pengolah cron batch alpha. Di sini saya dapat data dari PIC 1 dari Ajeng. Ini bentuk data tarikan dari Mrs. Form yang sebelumnya. Kemudian saya ingin membuat cron batch alpha, di mana terdiri dari responden, kemudian ini adalah kuesioner yang diajukan ke peserta, kemudian ada totalnya, dan sini total kuesionernya ada 12. Selanjutnya, ini ada rumus dari cron batch alpha ya. Ada reliabilitas instrumen, kemudian ada jumlah butir pertanyaan dalam instrumen, setelah itu ada jumlah varians butir-butir pertanyaan, serta ada varians total. Di sini saya menggunakan reliabilitas Guilford, yang dimana 0,80 sampai dengan 1 itu adalah reliabilitas sangat tinggi, kemudian 0,60 sampai dengan 80 itu ada reliabilitas tinggi, kemudian ada 0,40 sampai dengan 0,60 adalah reliabilitas sedang, dan 0,20 sampai dengan 0,40 adalah reliabilitas rendah, serta 0,0 sampai dengan 0,20 adalah reliabilitas sangat rendah atau tidak reliable. Kemudian cara mengolah datanya adalah di mana data dari kuesioner yang kita dapat sebelumnya dari pertanyaan-pertanyaan dari data masternya kita jumlahkan di total. Di sini kita menggunakan rumus sum, kemudian di bawahnya kita total menjadi menggunakan rumus VAR itu adalah untuk mencari varians total. Di mana varians total di sini. Nah, untuk mencari varians butir,
ini kita menjumlahkan setiap kuesioner dan dari setiap responden menggunakan rumus VAR, dan kita jumlahkan pertanyaan dari semua respondennya atau dari jawaban dari para peserta. Setelah itu, untuk mencari jumlah varians butir, kita jumlahkan total varians butir keseluruhannya dari 12 kuesioner. Dan untuk mencari reliabilitas instrumen, kita menggunakan rumus yang sudah ada, yang kita menggunakan rumus di sini, rumus Cron-Base alpha dari yang sini. Oke. Yang pertama adalah rumusnya adalah sama dengan, yaitu 12, di mana jumlah pertanyaannya ada 12 dikurang 1. 11 itu adalah jumlah pertanyaan dikurang 1, kemudian dikali 1 dikurang jumlah varians butir, kemudian dibagi dengan varians total, dan hasilnya adalah 0,90. Di mana 0,90 adalah, kita lihat di sini, kita bisa lihat bahwa 0,90 masuk ke dalam reliabilitas sangat tinggi. Jadi untuk hasil data dari misform yang telah kita buat dari seluruh responden, kita memiliki hasil yaitu reliabilitasnya sangat tinggi. Oke, sekian penjelasan saya tentang Cron-Base alpha. Mungkin bisa dilanjutkan untuk PIC selanjutnya. Oke, terima kasih Nat. Kebetulan PIC selanjutnya, PIC 3 itu adalah aku, jadi aku langsung share screen aja. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah. Bentar deh, kayaknya. Bentar, please. Bentar. Stand up. Oke. Oke. Ini aku coba tunjukin videonya dulu ya. Video. Jadi sebenarnya, oke. Oke. Jadi apakah kelihatan? Kelihatan, Mak. Oke. Ya, jadi untuk PIC 3 sendiri, tugasnya itu adalah mengolah data dari Cron-Base, yaitu menyimpulkan deskriptif statistik ya. Ini ada step pekerjaannya. Jadi yang pertama itu kita buka bagian ini, data, kemudian data analis, kita pilih deskriptif statistik, kemudian klik OK. Nah, di sini kita masukin angkanya dari total, yaitu dari sini, oke, sampai 3, dari 5 ya, sampai 35. Terus kita pilih new worksheet untuk hasilnya nanti itu ada di lembar kerja berikutnya. Terus jangan lupa ditik summary statistiknya. Kalau udah, tinggal klik OK. Nanti dia akan hasilnya tuh di sheet selanjutnya kayak gini. Nah, terus tinggal kita rapihin, kasih judul deskriptif statistik, sama sheetnya diubah sesuai urutan. Oke. Sebenarnya simpel banget kalau untuk deskriptif statistik karena tinggal klik-klik aja. Cuma di sini kita bisa baca simpulan data dari yang ada. Kalau dilihat di sini, bentar. Oke. Kalau dilihat di sini meyannya itu 45.
sekian. Jadi ini tuh menunjukkan angka tertinggi yang diberikan dari hasil kuesioner yang kita berikan ke responden gitu. Jadi kita memberikan nilai, kalau misalnya satu responden menilai 5 dari 12 pertanyaan, kan berarti ada 60 pertanyaan, ada 60 skor ya. Kalau misalnya satu responden memberikan nilainya masing-masing di pertanyaan 5. Nah, di sini di bagian MEAN ini kita bisa kita bisa simpulkan itu nilai tertingginya itu 45,8 sekian. Kalau dipresenkan itu bisa di 45 dibagi 60 dikali 100, jadi sekitar 70% ya. Jadi cukup berpengaruh ternyata 70% ini. Jadi 3 variabel yang kita pilih itu berpengaruh terhadap pemilihan tempat gitu. Kalau dibaca dari data ini. Kemudian data-data lainnya seperti standar error itu sekitar 1,7%, mediannya 47, modelnya 48, dan seterusnya. Mungkin dari aku PIC 3 laporannya sekian. Bisa dilanjut mungkin ke PIC 4. Stop sharing dulu ya. Sebentar guys. Oke. Next boleh siapa? Adis ya? PIC 4. Iya, bentar ya. Aku coba share sebentar. Oke. Udah muncul belum ya? Udah Dis. Oke. Oke, jadi main job desk dari PIC 4 itu membuat laporan penelitian dengan template tugas akhir di Microsoft Word. Yang pertama itu membuat lampiran A1, yang kedua itu membuat yang pertama membuat lampiran A1 itu berisi pertanyaan kuesioner berupa teks dan link. Yang kedua itu membuat lampiran B1 yaitu melampirkan respon subjek penelitian berupa link, dan yang ketiga melampirkan tabel hasil penghitungan reliabilitas internal pada bab 3 atau tabel 3. Dan ini videonya. Ya, jadi pertama-tamanya kalau misalnya kita mau bikin appendix atau lampiran, itu kita pilih numbering, format numbering, terus kita pilih define new multi-level list. Setelah itu kita pilih number style, pilih yang abjad atau ABC, dan kita enter formattingnya, kita tulis di depannya itu appendix atau bisa juga lampiran. Terus kita klik more, terus kita pilih link levelnya. Link level kita pilih heading 1. Kita klik OK. Kita cepetin aja. Karena tadi kelompok kita udah bikin list pertanyaannya di Excel, jadi pas kita mau attach di lampiran 1, kita tinggal copy paste tabel yang ada di Excel buat kita masukin ke lampiran A1. Ini tinggal dirapihin aja tabelnya karena kan habis di copy paste dari Excel. Oke, sekarang untuk attach linknya. Karena kita pakai Microsoft Form dan linknya udah di-share juga sama PIC 1, kita tinggal attach di klik here-nya di sini, di tulisan here, itu cara attach-nya, kita pilih di menu insert itu hyperlink. Klik hyperlink, terus di bagian address, kita copy paste aja link Microsoft Forms ya. Setelah itu tinggal OK.
Dan untuk page numbering, nya sudah sesuai dengan kriteria, yaitu A1. Untuk appendix 2 caranya juga sama. Bedanya kalau di appendix 2 kita nggak usah attach tabel, kita cuma attach link aja. Caranya juga sama. Dari hyperlink, karena di appendix 2 atau lampiran 2 kita melampirkan respon atau jawaban dari subjek penelitian. Tadi kan hasil kuesionernya udah ditarik sama Ajang, udah diekspor sama Ajang. Nah, sebelum kita ngelampirin di appendix B ini, kita harus upload Excel-nya ke Google Drive. Nah, link dari dokumen kita yang kita upload ke Google Drive, kita attach di sini. Oke. Udah sih, dan ini page number-nya udah sesuai, B1. Lalu, bagian yang terakhir yaitu melampirkan tabel hasil perhitungan reliabilitas internal yang sudah dikerjakan oleh PIC 2 pada bab 3. Awalnya kita harus bikin judul bab dulu dan beserta subbab lainnya. Chapter 3 itu research method dan kita bikin subbab lainnya. Kita cepetin aja. Kita cepetin research design. Ada research setting and subject, research instrument, data collection procedure, data analysis. Untuk tabel hasil perhitungannya, kita masukkan di bagian 3.5, yaitu data analysis. Karena tadi tabelnya sudah dibuat sama PIC 2, yaitu Nadira di Excel, kita copy-paste tabel perhitungannya dari Excel pada data analysis. Dan setelah itu, kita insert caption. Tinggal disesuaikan aja fontnya dan ukuran fontnya. Terima kasih. Oke, thank you, Adisa. Sama. Boleh selanjutnya untuk PIC 5, Miranda boleh langsung di present aja. Sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah ya. Oke, selamat siang. Di sini saya sebagai PIC 5, di mana menyampaikan terkait hasil deskripsi statistik yang ada di bab 4, tabel 4.1, kemudian pertanyaan kuesionernya itu berupa screenshot yang ada di bab 3, itu gambar 3.1, dan yang terakhir screenshotan lampiran CIC1. Samira, sorry suaranya kecil banget, Kak. Oh, kecil banget. Takut nggak kedengaran nanti di sini. Oke. Ulangi lagi ya. Oke, selamat siang semuanya. Di sini saya sebagai PIC 5, nama saya Miranda.
di sini menjelaskan terkait ringkasan hasil deskriptif statistik di bab 4, itu tabel 4.1, yang dimana sudah disampaikan oleh PIC 3 ya. Kemudian untuk pertanyaan kuesioner tes berupa screenshot yang ada di bab 3. Yang ketiga itu aktivitas berupa screenshot terkait meeting Teams. Nah, yang saya jelasin di sini, nah ini 3.1. Yang pertama itu saya bikin dulu research design. Bentar, agak cepat. Research desainnya itu figur 3.1 questionnaire screenshot. Nah, yang sudah kita bikin questionnaire-nya, kemudian saya buka untuk screenshot-nya. Ini kan ada banyak nih. Nah, itu saya collage jadi satu bingkai gitu. Jadi ini bentuk dari screenshot-annya. Kemudian untuk itu saya copy paste di Word. Ini. Nanti tinggal diatur aja untuk kesesuaiannya sesuai lebarnya atau penyesuaian di Word-nya. Nah, kemudian setelah itu deskriptif statistik yang ada di bab 4.1. Itu tugas dari PIC 5. 4.1 deskriptif, saya lanjutin terus. Nah, ini di sini Kak, screen-nya nggak berubah di aku. oh, nggak berubah ya? Boleh di stop sharing dulu mungkin sebentar, terus ini lagi share lagi. Oke. Sudah terlihat? Udah kelihatan. Baik. Saya lanjut ya. Jadi di sini 4.1 itu deskripsi statistik yang sudah dibuat oleh PIC 3. Nah, di sini kita mengelink dulu dan di sini untuk melink sesuai spreadsheet deskripsi statistik kayak gini. Kemudian insert, kita pilih link. Nah, kayak gini. Nanti kita bakal pilih yang browse page. Nah, sebelumnya kita buka dulu nih filenya. Kita buka dulu file deskripsi statistiknya. Kemudian buka dengan spreadsheet versi terbaru. Nah, terus kita lihat yang bagian deskripsi statistiknya. Loading. Oke, setelah itu kita copy paste alamatnya itu, address-nya. Masukin di space-nya itu. Setelah itu kita pilih OK. Udah otomatis bakal link di klik here-nya itu nanti bakal langsung kebaca ya. Kita pilih kontrol, kemudian double klik kiri, langsung bakal login. Langsung kelihatan di deskripsi statistik. Oke, cukup sekian dari PIC 5. Oke, thank you. Masing-masing udah present hasil pekerjaannya ya. Dari PIC 1 sampai PIC 5. Terus apa lagi guys? Iya, terima kasih. Oke, sekian mungkin
laporan hasil pengerjaan dari kelompok 2 yang anggota kelompoknya ada Adriani Ajeng, Adisa Fitrisia, ada Nadira Putri, Miranda Kairala, dan Rahmawati Dwi Koryati. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan untuk laporan tugas proyek UTS. Kami ucapkan terima kasih. Ya, selamat pagi. Pagi. Coba dicek dulu, Mbak. Recordnya takutnya ada yang kurang jelas